Baik, masih di data awal PT Indo Bali, kita lanjutkan lagi di video yang ketiga. Di video kali ini kita akan membuat kartu utang, kartu piutang. Jadi kita gunakan menu card list. Kita lihat data di perusahaan dulu. Jadi di sini ada customer list dan supplier list. Jadi inilah yang akan kita buat terlebih dahulu. Jadi kita buka menu card file, kemudian card list. Ya, di sini pada saat membuat kartu customer, silakan pilih customer, kemudian klik new. Nah, silakan diisi untuk datanya. Ya, demikian ID-nya juga misalnya seperti itu. Kemudian di sini kita perhatikan di selling detail ya, selling detail. Jadi data yang muncul di selling detail ini otomatis sudah muncul karena kita men-setting link sales. Jadi customer ini adalah pembeli. Jadi ini otomatis akibat kita membuat di termin di link sales. Jadi ini otomatis kita tersalin dan kita di sini use customer text code sudah dan semuanya ini. Nah, ini otomatis akan muncul di sini. Ya. Jadi kita setting link sekali saja di depan pada saat membuat kartu ya, kartu utang maupun piutang. Ini semua kita sudah dapat datanya. Nah, itu saja yang penting untuk di membuat kartu. Ya, di sini ya untuk text code-nya PPN, free text code-nya NT. Jadi itu. Kemudian itu contohnya untuk membuat kartu customer. Kemudian untuk membuat kartu supplier, kita lihat di data di supplier list atau data vendor atau data penjual. Di sini ya, di bagian supplier, kemudian kita klik new. Ya, tipenya sudah supplier. Namanya kita karang saja. Misalnya seperti ini. Kemudian kita lihat di buying detail sekarang. Nah, data yang di sini di buying detail juga otomatis akibat kita sudah men-setting link purchase. Ya, di sini termin. Ya, data ini ya kita setting sekali di link, otomatis akan muncul di semua kartu utang piutang yang kita buat. Ya, jadi itu cara membuat kartu. Selanjutnya, kita akan membuat kartu item. Jadi kita gunakan menu inventory. Jadi di sini ya, kita lihat. Nah, di sini di item list. Jadi ini adalah kartu yang akan kita buat. Ini baru barang dagangnya saja. Jadi kita ingat tadi di depan bahwa PT Indo Bali adalah bergerak di bidang usaha dagang dan jasa. Jasanya juga harus dibuatkan kartu item. Kita mulai dari yang kartu persediaan barang dagangnya dulu. Di menu inventory, item list. Ya, ini kebetulan sudah saya buat. Kalau membuat baru, silakan klik new. Kemudian isi item number-nya. Misalnya seperti itu. Ya, kemudian untuk di sini, jadi buying detail, selling details, dan I buy, I sell, I inventory, ini semuanya kita centang. Akunnya yang pertama adalah di sini cost of goods sold, ya, cost of goods sold. Kemudian di sini I sell this item, kita pakai akun sales of merchandise. Kemudian I inventory this item, kita pakai akun merchandise inventory. Jadi asal kartu persediaan barang dagang ini pasti seperti ini ya. Jadi bisa kalian hafalkan. Nah, selanjutnya kita akan lihat di keterangan buying detail dan selling detail ya. Ya, di sini. Jadi ini yang perlu kita perhatikan, text code when bought. Jadi saat beli apakah kena PPN? Nah, di sini tadi kena ya ketentuan di depan, jadi kita pilih PPN di sini. Kemudian itu saja yang penting. Di
selling detail juga sama, tax code when sold-nya juga sama PPN, kita pilih PPN. Ya, ini base selling price, ini adalah harga jualnya. Jadi kalau misalnya harga jualnya tetap bisa kita isi di sini, sehingga nanti pada saat mengentry transaksi harga barang otomatis muncul di faktur. Nah, itu. Nah, selling unit of measure ini adalah satuan unit kita menjual. Ya, misalnya kalau misalnya beras mungkin kuintal, kilo, dan seterusnya. Jadi ini tidak usah diisi ya, tidak usah diisi. Nah, demikian saja untuk yang kartu persediaan yang barang dagang. Nah, sekarang kita akan membuat kartu item untuk jasa bubutnya. Jadi kita buat sama, posisinya di inventory, item list, kita buat baru. Item numbernya bisa kita pakai, misalnya di sini adalah jasa gitu ya, jasa 001, enter, misalnya adalah jasa bubut ya, jasa bubut, enter. Nah, di sini perlu diperhatikan karena di sini jasa bukan barang dagang, yang kita centang adalah satu saja yang di tengah, I sell this item, dan akunnya bukan sales of merchandise tetapi service income. Ya, itu. Jadi kita perhatikan di sini kita centang satu aja, I sell this item, maka di sini yang aktif juga satu saja, yang selling detail aja. Buying detailnya tidak aktif karena kita tidak mencentang ini. Kalau kita centang ini juga akan aktif ya. Itu kita kembali ke selling details. Nah, ini juga tax code when sold-nya juga sama, terkena PPN ya. Kemudian price are inclusive or exclusive. Nah, ini dijelaskan bahwa harga belum termasuk PPN di awal tadi, maka ini jangan dicentang. Ya. Sama juga untuk yang kartu persediaan barang dagang, jadi inclusive or exclusive-nya ini jangan dicentang. Itu untuk kartu persediaan. Kemudian kita lanjut dengan mengentry kartu utang piutang. Jadi kita digunakan menu setup balance, yaitu customer dan supplier. Kita mulai dari customer ya. Tadi saya sudah mengentry dua saldo. Kita akan lanjutkan yang belum adalah PT Sintana. Jadi caranya mengentry, kita pilih PT Sintana, kemudian kita pilih add sales ya. Ini customer name-nya kita enter. Ini termin juga otomatis muncul karena kita udah setting di link. Kemudian di bagian invoice kita masukkan nomor fakturnya, yaitu SP J11/12 dengan tanggal yaitu 30 November. Kemudian memonya biarkan saja ya, pre-conversion sale. Kemudian total including tax di sini adalah kita bisa lihat Sintana 49.500. 49.500. Enter. Nah, kemudian untuk tax code, jadi memang benar tax code-nya adalah PPN, tetapi karena ini saldo awal, jadi kita pakai di sini NT. Kenapa NT? Karena untuk PPN, dan ini adalah transaksi bulan lalu, bulan November, dan PPN adalah pajak yang bersifat massa atau bulanan, sehingga PPN-nya sudah diperhitungkan di bulan November. Nah, apakah kalian masih ingat pada saat video mengentry jurnal penyesuaian PT Berkah? Jadi di jurnal penyesuaian ada jurnal 1 untuk menyesuaikan akun PPN collected, PPN paid, dan selisihnya dimasukkan ke PPN payable. Nah, demikian juga ini adalah transaksi bulan lalu, tanggal 30 November. Sehingga sekarang posisi kita di tanggal 1 Desember, ini tax code-nya kita sudah NT karena di per 30 November ya saldo PPN itu sudah ditutup. Ya, kita klik record. Nah, jadi apabila kita sudah benar mengentry keseluruhan transaksi ini, maka akan muncul
notifikasi congratulation. Jadi ini you are ready to use the sales comment center. Jadi data di bagian penjualan kita sudah benar. Jadi kita sudah siap mengentry transaksi berikutnya di bulan Desember. Jadi apabila belum muncul congratulation, silakan dicek lagi tentang angkanya ya. Apakah sudah benar atau masih salah. Mengeceknya di mana? Adalah di transaksi jurnal. Ya, kita cek di sini. Kita ambil tanggalnya adalah tanggal 1 bulan 1, misalnya kita pakai tahun 2007 sesuai tahun kasus, kita pilih all. Kita lihat di sini yang account receivable ya, yang account receivable ini kita cocokkan sesuai yang di sini. 41.250, 33 juta, kemudian 49.500. Nah, apabila masih salah, misalnya ini salah, silakan klik tanda panahnya, tinggal diperbaiki. Ya, seperti itu. Oke, sudah congratulations. Selanjutnya kita lanjut dengan mengentry saldo utang. Setup balance, supplier balance. Kita lihat di sini untuk supplier summary juga sama, ada 3. Saya sudah mengentry 2. Tinggal yang belum adalah yang PT Jaya Abadi. Ya, kita lihat di sini PT Jaya Abadi. Kita pilih dulu PT Jaya Abadi, kemudian add purchase. Setelah itu seperti ini, enter. Masukkan nomornya di sana, fakturnya MN, kemudian 22 strip 11, tanggalnya adalah 30 November. Kemudian dibiarkan, kemudian total including tax di sana adalah 46.200. Nah, ini tax codingnya juga sama seperti tadi, ini adalah NT karena ini transaksi bulan lalu dan PPN-nya sudah ditutup di akhir November. Itu kita tekan record. Ya, sama. Jadi setelah kita benar mengentry keseluruhan transaksi ini, akan muncul notifikasi congratulation. You are ready to use purchases comment center. Jadi kita sudah siap untuk melakukan transaksi pembelian karena data awal sudah balance. Oke. Nah, sama seperti tadi. Kalau salah, di mana mengeceknya? Jadi kita cek di menu transaksi jurnal. Jadi bisa kita akses dari menu account bisa, di banking bisa, ya, di sales bisa, nah dimanapun bisa. Nah, ini kita mulai. Nah, seperti ini ya. Jadi kita cocokkan account payable-nya, saldonya 38.500, kemudian 30.800 dan terakhir 46.200. Ya. Nah, satu yang sering menjadi pertanyaan siswa, apa akibatnya kalau tadi kita salah mengentry di saldo awal? Misalnya di saldo awal utang, di sini tax code-nya tetap saya pakai PPN, Bu. Nah, cirinya bagaimana Anda memakai PPN atau tidak? Misalnya ini kita pakai yang PPN ya. Use tax code, ingat ini adalah PT Jaya Abadi. Oke, ya congratulations. Kita lihat di sini PT Jaya Abadi akan muncul berbeda dengan daripada temennya ya. Kita lihat di sini yang account payable ada 2 baris, di sini ada 3 baris karena di sini ada PPN masukkan 4.200.000. Jadi itu tandanya Anda masih memasukkan PPN-nya. Kalau masih seperti ini silakan perbaiki. Caranya mana yang salah, tekan tanda panahnya. Ini tinggal rubah text code-nya menjadi NT. Dan oke. Ya, jadi tetap muncul congratulation baik Anda menekan NT maupun PPN, tetapi itu hanya secara jumlah gitu. Ya, jadi yang benar di sini adalah NT. Selanjutnya yang belum kita masukkan adalah mengentry saldo awal persediaan di item list. Ya, yang ini kita akan entry, kita gunakan menu inventory, kemudian adjust inventory. Ya, jadi pastikan di sini IJ001. Tanggalnya adalah kita pakai tanggal 1 Desember. Jadi ini permulaan kita menggunakan Mayop. Jadi kita masukkan data awal persediaan per 1 Desember. Jadi memonya adalah persediaan awal. Ya, di item number silakan masukkan di sini. Yang pertama adalah ball joint. Ya.
Kuantitinya ada 100, kita lihat di sini. Kemudian unit cost-nya atau harga satuannya adalah 500.000. Enter. Ya, sehingga totalnya ada 50 juta seperti ini. Kemudian account-nya kita pilih merchandise inventory. Oke. Selanjutnya untuk persediaan yang kedua yaitu kampas kopling. Kuantitasnya adalah 150 dengan harga 400.000. Ya, ini total 60 juta ya, sudah sama dengan di soal. Kita klik merchandise inventory untuk akunnya. Terakhir, yang ketiga adalah timing belt. Saldonya adalah 175. Kemudian harganya per unit 600.000. Ya, sehingga total 105. Ini sudah sama. Akunnya adalah merchandise inventory. Ya. Itu untuk saldo awalnya. Kemudian untuk jasa bagaimana? Tidak usah. Jadi jasa jelas tidak ada berapa unit persediaannya. Kita Ctrl R dulu. Ya, pastikan sebelum menjurnal. Ini totalnya adalah 215. Sudah cocok ya. Ya, sudah. Kita akan jurnal. Record. Nah, jurnal yang sudah kita masukkan, persediaan awal tadi dan kartu utang piutangnya, saldo awalnya muncul di sini. Jadi kita buka tanggalnya ya. Kita pastikan dulu tanggalnya benar dan tahunnya benar. Setelah itu baru kita siap untuk mengentry transaksi di bulan Desember. Sekian penjelasan saya di video ketiga. Nah, setelah ini kita siap mengentry dokumen transaksi di PT Indobali. Semoga bermanfaat. Terima kasih.